Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya yang Allah yang depan doang. Yang belakang kayaknya terpesona melihat saya. Milik Sahrul kan. Apa perlu saya kasih pantun ini? Boleh? Dengerin ya. Dengekeun nya. Rungokno yo. Jalan-jalan ke Suryalaya, minum sekuteng manis rasanya. Ibu jangan terpesona melihat saya, emang sudah ganteng dari sananya. Sirik banget itu. Yuk jawab yang kompak, Allahnya yang kompak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Udah capek. Terus kemana? Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Ketua Panitia Al-Ustadz Asep Sadikin berserta jajarannya, mudah-mudahan sehat walafiat berkah selalu, amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Banten Bapak Nawawi Nur Hadi. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pandeglang Waberdum selalu aslan selagi selalu sekaligus Wakil Bendahara Umum PCNU Pandeglang Bapak Iing Andri Supriyadi SH. Yang saya hormati pengurus PCNU Pandeglang dan jajarannya Suriah dan Tanfiziah. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Panimbang Bapak Camat Bapak Haji Khairuddin, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, Kepuskesmas MUI Bapak Haji Sopan Misbah dan lain-lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Panimbang. Yang saya hormati MW CUNU Kecamatan Panimbang dan jajaran rantingnya.
Yang saya hormati Baron NU, Muslimat, Ansor, Bansar dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para guru, para kiai, para alim ulama, para asatidz yang mungkin alladzi lam yuzkar ismuhu, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yuk kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin. Allah berkah hidupnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya, mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal. Bu, sehat, alhamdulillah. Sembako banyak. Kok pada nyengir ditanya sembako ini? Sampai jam berapa ini? Sebentar aja ya, 20 menit aja. Kenapa? 1 jam. Emang kuat 1 jam? Benar. 2 jam? Kuat. 3 jam? Mudah-mudahan Allah ampuni bohongnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong sudah kenal belum? Belum. Lah tadi MC kenceng banget, kagak denger apa? Nama saya aslinya Deden Suhendar, asli orang Sunda, orang Depok. Kalau Jaka Satria itu nama lakap di ANTV, Cahaya Hati. Wow, keren. Kalau di MNC TV, Cinta Negeriku. Kalau di TV One, Damai Indonesia. Dan dulu pernah saya ngisi di TV Banten, NKSU. Nyampe sini NKSU, nyampe. Mudah-mudahan silaturahim saya ke daerah Pandeglang, Banten ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan para jamaah yang ada di sekitar sini, khususnya ibu-ibu yang cantik-cantik, amin ngapa? Mudah-mudahan berkenan insya. Jamaah yang dirahmati Allah, to the point saja. Pada kesempatan hari ini yaitu Harlah NU yang ke-102, MWCNU Kecamatan Panimbang bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Bu, tahu NU tidak? Nahdlatul Ulama, betul? Berdiri pada tanggal 31 Januari 1924 atau 16 Rajab 1344 Hijriah oleh guru besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim bin Asy'ari bin Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman, yaitu Pangeran Maksud bin Halim, Pangeran Pandawa bin Abdurrahman, Sultan Pajang. Terus Bu, bin siapa lagi? Raden Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Terus lagi, terus bin Imam Ja'far Siddiq. Terus lagi, terus bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Bin Muhammad Al-Baqir, yaitu cicit Sayyidina Husain bin Ali sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong hafal kagak? Pantesan melongo aja alias bengong. Bu, ini NU adalah wadah umat Islam, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau tidak ada NU sejak dulu yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, entah kemana umat Islam saat itu. Betul? Maka jamaah yang dirahmati Allah dalam harlah ini, harlah yang ke-102, yuk jamaah yang dirahmati Allah, kita syukuri dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur, dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu taat, yaitu tunduk, yaitu sujud semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bu, nikmat kita Allah tambahkan, amin ya rabbal. Insyaallah NU di Indonesia menjadi organisasi rahmatan lil alamin, amin ya rabbal. Bu, kayaknya kipas-kipas baik ya. Panas ya. Panas. Mudah-mudahan di surga adem. Tapi di surga mah nggak ada nenek-nenek. Oh, nenek-nenek ngambek sama saya. Oh, sialan Ustadz. Insya Allah di surga jadi gadis-gadis semua. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan NU sebagai wadah ilmu. Betul? Betul? Sebagai wadah ilmu yang bermazhab 4. Betul? Di Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Betul? Bu, kenapa demikian? Kenapa NU dijadikan sebagai wadah ilmu? Kenapa? Karena manusia beramal, manusia ibadah harus dengan ilmu. Betul? Betul nggak kira-kira? Orang yang ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah dengar jamaah yang dirahmati Allah, kaul siapa? Ibnu Rushd Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau dulu pernah kita dengar kiai balap, bukan balap motor, bukan kiai balap. Tahu dulu waktu saya kecil kata kiai balap begini dalam lagunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bu, hafal kagak? Siapa orang yang ibadah tanpanya ilmunya, tanpa dengan ilmu, enggak tahu ibadahnya kemana, maka manusia itu tertolak dan tidak diterima. Bu, kalau kita ibadah sholat, ibadah puasa, sebentar lagi puasa, betul, zakat dan seterusnya, kalau kita enggak tahu ilmunya, maka tertolak dan tidak diterima. Paham? Bahkan kata Hasan Al-Bisri dalam kitab yang masyhur Nasaihul Ibad, apa? Barang siapa yang beramal, yang ibadah tanpa ilmu, la adabalahu, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu. Tuh katanya kalau orang yang ibadah sholat kagak punya ilmunya, kagak tahu ilmunya, berarti ia gak punya adab, gak punya akhlak sama Allah Subhanahu. Maka yuk kita jadikan NU ini sebagai wadah ilmu untuk kita, masyarakat, khususnya masyarakat Pandeglang. Bu, saya yakin sama orang sini rajin ngajinya. Alhamdulillah, apalagi ibu-ibu, masya Allah rajin ngajinya. Senin ngaji, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, astagfirullah, ngaji semua. Ngomong-ngomong, suaminya siapa yang masakin? Alhamdulillah, orang sini mah rajin ngaji. Alhamdulillah.
Kelihatan kalau sering ngaji mah Masya Allah, pakai jilbabnya rapi-rapi, kagak nyengsol. Itu yang nyengsol jangan dibetulin, biasa aja ngapa? Malu jadi ngelihatnya, saya dari atas kelihatan banget sampai begini-begini. Biasa aja dong. Yang ngaji banyak, yang kagak ngaji juga. Astagfirullahaladzim. Ngaku juga guru kiai, ngaku. Banyak yang kagak ngaji. Ngapain ngadain harlah jauh-jauh undang Jaka Satria dari Jakarta. Kalau besok nggak mau ngaji masih. Betul? Mudah-mudahan kehadiran saya di sini, Bu, jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin yang kemarin kagak mau ngaji, besok mau ngaji. Amin. Iya gitu ngapa? Yang mungkin kemarin, Bu, suami kita jarang ke masjid, jarang ke musola, manggil Jaka Satria, mudah-mudahan suami ibu besok pada ke masjid, pada ke musola. Aminnya maksa sih kayaknya. Alhamdulillah, yang ngaji banyak, yang ngomongin juga. Astagfirullahaladzim, masih ngaku juga. Pagi-pagi biasanya nyamper buat ngaji, iya bener nggak? Nyamper temen mau ngaji. Bi Acih nyamper Bi Acah. Ada Bi Acah, mana orangnya? Itu Bi Acah ada baik di mana baik? Komplit itu Bu Acah. Kata Bi Acah ngaji kemana? Ke majelis taklim. Ngapa? Gua lagi nyuci. Biasanya begitu Bu ya. Buru ngapa jangan lama-lama nyucinya dah gitu. Buru udah siang ini udah jam 7. Ya ngapa? Biasa begitu. Tungguin sama Bi Acih, itu Bi Acah. Bi Acih nungguin sampai 2 jam. Kata Bi Acah, Bi Acih teh, buru ngapa Acah? Lama banget sih 2 jam ini. Tak lagi udah anda, udah lu duluan dah. Akhirnya Bi Acih pergi sendirian kemana? Ke majelis taklim, sholawatan di majelis taklim pakai tawak butut. Tawak butut. Sholawatan dia di majelis taklim. Ibu-ibu sekalian, hari ini apa orang sini? Janganlah kita lupakan, sebab itu Masya Allah kompak sampai 3 kan. Yuk yang kencang biar kompak, biar guru-guru kita tahu, biar suami kita tahu. 1, 2, 3. Ibu-ibu sekalian, pengajian janganlah kita lupakan, sebab mantap. Kata Bi Acah nyeletuk dari jauh. Pagi-pagi udah sholawatan berisik. Bi Acah sono orang Depok, tahu Bi Acah sini mah sama. Kata Bi Acah orang Depok teh, berisik pagi-pagi udah sholawatan, berisik ngeganggu bahaya. Dia sautin dari jarak jauh sambil nyuci. Hari ini gua kagak ngaji, sebab gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. Di amit-amitnya Bang Baik. Ada kayak gitu, mana Bi Acahnya mana orangnya? Ada orangnya? Itu orangnya biasanya tuh. Udah ngapa jangan biar kenceng ketawa, kedengeran banget dah. Suka begitu kagak? Astagfirullahaladzim, udah kagak ngaji ngomongin orang dari jauh nyautin. Untung kiainya cerdas, untung ustadzahnya cerdas. Kata kiainya dari jarak jauh, sialan tuh Bu Acah, kagak ngaji nyautin dari jarak jauh. Untung cerdas kiainya, dijawab sama kiai pakai mic ngerobak. Enggak apa-apa lu kagak ngaji, kagak ngaruh, kagak peduli. Entar lu lihat sendiri, suami lu kawin lagi. Ya. Setuju tidak ibu-ibu? Setuju? Setuju tidak ibu-ibu? Bapak-bapak setuju?
Setuju loh. Ibu-ibu setuju? Mas Duloh gitu. Makanya ngaji di Pandeglang luar biasa, ulamanya luar biasa. Banyak ulama-ulamanya saya percaya. Betul? Makanya saya malu di sini berdiri. Masya Allah, gemeter tadi di belakang banyak guru-guru. Ya Allah, tolongin ngapa? Jangan sampai deg-degan saya. Gurunya banyak banget di sini. Kalau kata baca Alfiyah mah, wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta yajal mutasil. Kalau kata bahasa orang Depok mah, ngapain jauh-jauh ngundang Ustaz Jaka Satria ke sini? Di sini juga banyak guru yang terpilih luar biasa, betul nggak? Tapi bukan itu panitia niatnya. Kenapa? Pencerahan yang tadi saya bilang, mudah-mudahan yang kemarin nggak pernah ngaji besok ngaji. Alhamdulillah. Siap ngaji besok, siap? Siap ngaji. Bu, lanjut. Nggak capek. Ini asar udah lewat. Awas nanti habis pengajian, jangan lupa asar ya. Ya terusin. Sampai mana tadi? Sampai ngaji ya Bu ya. Kalau udah umur 60 tahun ngaji, bener nggak? Di pengajian itu diajarin sama ustazah sama kiai baca Quran, betul? Betul? Waqiah dibaca pagi-pagi, betul Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Alhamdulillah. Waqiah hafal, ibu-ibu pengajian mah alhamdulillah. Yang kagak hafal mulutnya mencang-mencang. Diajarin lagi tabarok. Kenapa? Biar hafal tabarok, betul? Subhan. Makanya ngaji. Yang belum ngaji besok ngaji insya. Bu, sudah umur 60 tahun mah kagak cocok nongkrong di mall. Bener gak? Ilok Ustad. Kenapa? Kan modern ini Ustad. Mau ngapain? Nongkrong di mall. Lah siapa yang godain? Gak ada. Iyalah setan aja ogah. Makanya yang pantas, yang betul adalah nongkrong di majelis taklim, belajar ngajinya, betul. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sungguhnya Al-Quran nanti di yaumil qiyamah jadi apa? Jadi syafaat penolong sama orang yang membacanya. Alhamdulillah. Pengen dapat pertolongan Al-Quran? Pengen ngaji di NU. Alhamdulillah. Sholatnya rapihin, ngajinya sudah rapi, tajwidnya sudah rapi, makhrajnya sudah rapi, sholatnya rapihin, betul? Iya tuh, bekerja bersama untuk umat Indonesia maslahat. NU membantu masyarakat khususnya umat Islam agar pada pinter semua. Alhamdulillah. Bu, Bu, sholatnya sudah rapi belum? Belum ya? Udah khusyuk apa belum? Belum.
Susah mang susunya, walaupun khusyuk itu sunnah ya Bu, tapi paling tidak kita berusaha untuk khusyuk, betul? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Memang benar salat khusyuk itu susah ya Allah, tapi saya berusaha untuk khusyuk di hadapan-Mu insya. Apalagi ibu-ibu maghrib salat maghrib ribet sama sinetron India. Yang ketawa berarti dia orangnya tersinggung alias tersungging. Maghrib ajan sudah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih namblek gue depan TV. Iya kata anaknya, maghrib udah ngapa maghrib, kata emaknya bentar ngapa belum iklan. Suka begitu kagak? Sekalinya sholat usolli fadl maghribi salasa raka'atin mustaqbil Allahu Akbar, dibukain pintu dikit biar kelihatan TV-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulut mah alhamdulillah, mata mah melongo, sampai miring-miring, sampai jauh jatuh dia. Suka gitu kagak? Ya Allah, ribet sama TV zaman sekarang, betul? Allahu Akbar juga rakaat pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sinetron Indianya mulai lagi. Kata anaknya, ma udahan iklannya ma. Ya Allah, bahata pyare karte tungko sanam. Gelisah hatinya, ngapain udah mulai sinetronnya bang. Bahata pyare karte tungko sanam. Terusin, giliran aja nyanyi terus. Tadi koring nyaji diem bae kagak pada bantuin. Terusin. Kasam cahilelo hudaki kasam bahata pyare karte tungko sanam. Emang gua merpati apa? Ngerti enggak? Astagfirullahaladzim, kirain teh ngerti. Orang ngerti? Astagfirullah, kan jelas tadi saya nyanyi, enggak kumur-kumur. Mau denger lagi? Kasam cahilelo hudaki kasam bahata pyare karte tungko sanam. Mudah-mudahan ngerti enggak? Astagfirullahaladzim, orang sini enggak ngerti bahaya. Ya Allah, orang ludeng kabeh ini. Mereka hete. Kagak ngerti, Bu. Teu ngerti tante. Coba dengekeun, Bu, ulah ngomong, ulah ngobrol, dengekeun. Kasam cahilelo, ngerti teu? Sayur asem sama ikan lele. Aduh, hafal kan orang sini tahu sayur asem sama ikan lele. Hudaki kasam, ngerti nggak? Ikan pedas sama sayur asem itu artinya teh. Ya Allah. Bu,
Ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Aduh, 1 menit lagi. Terusin. Sampai mana tadi? Sayur asem, ikan peda. Teruskan. Yuk orang kita rapihkan sholat kita, betul? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Anak kita nyontoh kita sedang sholat, betul nggak? Jangan sampai anak kita contoh kita yang kagak bener. Benar kagak kira-kira? Kita mah kadang-kadang sholat, ya Allah memang susah khusyuknya ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, banyak TikTok, banyak TokTok, banyak Facebook, banyak YouTube. Bangun tidur megang, mau ke kamar mandi bawa, mau berak megang, mau berak selfie. Mau sholat bawa, habis sholat, ya Allah itu habis sholat HP di samping. Orang mah habis sholat ya zikir, kalau NU itu zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ini mah pegang HP, takut ada yang WA. Ribet urusan sekarang, maka jamaah yang dirahmati Allah, dengan hadirnya NU di sini membuat umat insya Allah lurus, betul? Betul. Kadang-kadang bajuru baca Fatihah pikiran kita melayang. Sok gitu tara. Suka begitu kagak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pikirannya melayang. Dompet di mana tadi ya? Ar-Rahmanir Rahim. Kayaknya tadi gua bawa. Baru Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Aduh bahaya itu duit, ada duitnya dompet ya Allah. Ada duit 500.000, duit BAC itu arisan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat lagi dia, waduh jangan-jangan sama bapaknya bocah. Ayo berkelana pikirannya. Baru sampai itu terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru ingat dia, aduh di bawah motor jak. Suka begitu kagak? Astagfirullahaladzim. Komplit di sini mah ya Allah. Bu, hadirkan hati kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dalam hati kita, jangan lupa ihsan harus kita bawa dalam diri kita juga, betul? Apa ihsan? Seandainya apa? Seumpama kalau kita nggak melihat Allah, seumpama Allah ada di depan kita, betul? Minimal sholat mata kemana-mana. Bu, suka begitu kagak? Jadikan contoh buat anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita nanti penerus kita, betul? Ngapain dia? Nyontok kita sebagai orang tuanya. Paham? Kalau toh kita seperti itu, bisa jadi anak kita juga seperti tuh. Anak-anak kita masih umur 3 tahun, 4 tahun. Di Pandeglang banyak para guru, para kiai. Bawa anak kita ke guru. Mau ngapain Ustadz? Ngaji Quran. Guru, iya. Ini anak saya, si Otong. Mau ngapain Boci? Ini ajarin anak saya Quran. Ajarin anak saya alif beneran. Ini masalah ngomong ajarin anak saya alif-alifan. Alif bohongan kalau begitu.
Datang ke guru minta ridhonya, Bu. Bu. Datang ke guru bawa anak kita minta ridhonya. Wahai guru, tolongin ya Allah dia biar ridho guru. Tapi jangan bawa anaknya doang. Bawa kepelan. Tahu kepelan? Tahu kepelan enggak? Apa? Iyalah ini mau bawa anak, kayak bawa anak ayam. Datang ke guru main masukin baik, pulang-pulang gurunya bengong. Lah ini sekolah aja ada pendaftaran. Betul enggak? Kenapa? Kita kasih guru kita biar ridho, biar ikhlas. Guru, ini anak saya ajarkan. Betul? Bu, hadis sahih Muslim pasti ibu-ibu hafal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalasin. Apabila telah mati manusia anak Adam maka terputuslah seluruh amal ibadahnya illa min thalasin kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, betul? Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, betul? Yang terakhir, awalin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, betul? Bu, saya tanya, kenapa dalam hadis ini shadaqatin jariyah yang pertama bukan yang terakhir? Bukan ilmu bermanfaat dulu, bukan anak soleh dulu. Kenapa yang pertama shadaqatin jariyah? Ada apa dengan sedekah jariyah? Dalam surah ke-65 ayat ke-10 juz 28, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati halakal maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Dalam ayat ini yang pertama yang Allah sebutkan fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Kenapa sedekah dulu bukan soleh dulu? Ada apa dengan sedekah jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama hadis sahih Muslim tadi mengatakan shadaqatin jariyah. Maksudnya apa? Tidak akan ilmu kita manfaat kalau kita enggak sedekah kepada siapa? Kepada guru kita. Tidak akan anak kita jadi anak yang soleh tanpa ridho guru. Melainkan kita apa? Bu, jangan lupa Bu, jangan pelit sama guru. Sedekah jariyah buat siapa? Buat guru ya guru. Tiap bu jangan kadang-kadang kita mah tiap bulan kayak susah. Kalau bisa mah tiap minggu ngasih guru teh, nganterin anak ke majelis talim, bawa guru bolu, bawa guru bekakahak. Ini mah masya Allah ngasih guru bulanan kadang-kadang nunggak. Sebagai itu kagak. Katanya pengen anak yang soleh. Katanya pengen ilmunya biar manfaat. Bu, ada apa dengan sedekah jariyah? Ibnu Qayyim Al-Jauzani mengatakan barang siapa yang bersedekah apa? Allah mudahkan syakaratul maut. Alhamdulillah. Mau. Barang siapa yang bersedekah apa? Allah lipat gandakan, Allah berkahkan, Allah mudahkan rezekinya. Alhamdulillah. Oh, rezeki itu bukan duit baik, anak soleh rezeki, betul? Barang siapa yang bersedekah kata Allah apa? Allah mudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Bu, jembatan Shiratal Mustaqim masya Allah tajam. Kan ada lagunya ya Bu ya. Bu, bagaikan sehelai rambut yang terbelah jadi 7, tajamnya melebihi dari tajam sebilah pedang yang terbentang di atas panah baras api neraka, yang terbentang di atas panas bara api neraka. Betul? Bu ya Allah, rambut satu dibelah 7, tajam di atas api neraka. Kira-kira Bu kita bisa enggak lewat? Insya Allah serem kalau dengar begitu armahnya Bu ya. Serem Bu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, yuk jadikan NU ini sebagai wadah ilmu buat diri kita.
insya Allah ngajinya lancarin, amin insya. Sholatnya rapihin, insya. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada suami, insya. Ngomong-ngomong sama suami, bakti kagak? Hah? Kok pada nyengir? Sama suami bakti kagak? Kayaknya kepaksa ini mah. Sama suami bakti kagak? Alhamdulillah. Mau ngaji bilang kagak? Bener nih. Tapi kagak nyuruh kan sama suami? Biasanya kan nyuruh. Mbak, gua mau ngaji di mana? Sono, kecamatan. Jangan lupa noh. Jemuran. Angkat-angkatin kalau hujan. Kok begitu kagak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mau ngaji bikin dosa. Ya Allah, kasihan lakinya suruh angkatin jemuran, celana dalam lagi. Ya, berbakti kepada suami, minta restu suami, cium tangan suka. Ayo, cium tangan suka. Kapan? Lebaran doang. Ketahuan. Aduh Ustaz, ini kalau bukan lebaran doang gerah, Ustaz gerah. Padahal pahalanya luar biasa, ya Allah Bu. Tuh tangan suami cium luar biasa. Ya benar gak kira-kira? Tapi gerah. Kok begitu kagak? Pengen ridho suami pengen? Kalau pengen nanti pulang dari pengajian ciumin suami. Ciumin bagaimana? Ciumin aja, gitu aja. Suaminya bingung, orang tumben habis ngaji ini stres kali ya. Ya Bu ya, Bu nggak boleh ini sama suami, harus bakti. Kenapa? Ridho suami adalah ridho Allah juga, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita rapikan ngaji kita. Yuk. Siap? Yuk kita rapikan sholat kita, siap? Yuk kita rapikan sedekah kita, siap? Sebentar lagi puasa, mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan puasa. Amin ya robbal. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya robbal. Siap puasa, siap puasa. Siap insya. Kemarin nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah siap puasa. Biasa kalau puasa hari pertama, masya Allah penuh meja. Biasa cuma nasi doang sama sayur sama ikan. Giliran puasa mah berkah, betul? Penuh itu meja. Ada es, ada kopi, ada susu, ada teh manis. Belum. Apalagi? Kolak, apalagi? Es campur, apalagi? Biasa ibu-ibu kalau jam 10 udah belanja dia. Sampai madet itu kulkas kagak muat. Sampai jambu kelutuk dia beli. Enak kayaknya habis taraweh ngerujak jambu kelutuk. Bener gak kira-kira? Apa baik, masya Allah. Penuh depan TV. Coba tong ngapain? Coba pindah tuh saluran. Soal apa mak? Yang bedug. Nyari saluran yang ada bedugnya. Giliran ada saluran pas bedug Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum blak. Gak taunya iklan marjan. Amit-amit cabang baik. Ya Allah, pisang udah dikupas-kupasin sama dia, lontong udah sambelan sama sambal. Masya Allah, bakwan nomor 1 makanan kita. Bener gak? Dipotong-potong pakai sambal, masya Allah. Bener ya Bu ya? Lontong udah begini, baik. Musolah baru ajan Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, belum nyampe akbar lontong habis 5. Suka begitu kagak? Dendam ini mah puasa teh. Masya Allah. Dendam puasanya ya Bu ya, nggak boleh begitu ya Bu. Itu hawa nafsu, tahan. Iya, dari pagi dari imsak kita tahan sampai siang, tahan lagi. Siang-siang mata udah kunang-kunang. Benar Bu ya? Kalau orang yang sering puasa Senin Kamis mah insya Allah aman. Udah terbiasa. Tapi yang yang jarang Senin Kamis biasanya mata kunang-kunang. Ya kunang-kunang. Itu pisang goreng apa pisang goreng ya?
Di pinggir kali dia pisang goreng kali itu ya. Ya Allah, disangka pisang goreng. Ada kayak gitu ada. Mana? Ya Bu ya, yuk rapikan ya Bu ya. Insya sebelum apa? Sebelum ajal menjemput kita. Dalam surah yang terakhir tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas solihin ya Rabb, jangan sekarang ya Rabb. Ulah ayeuna ya Allah mautna, ulah ayeuna jangan sekarang meninggalnya ya Allah. Kata Allah, ada apa? Ada apa wahai fulan? Fa asaddaqu wa akun minas solihin. Aku ingin menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah ya Allah. Kata Allah, kemana baik cek? Kemana aja mbak? Aku kasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kata Allah, engkau gak bersadar kata Allah. Kemana aja? Wa aku minas solihin ya Allah. Aku menjadi hamba Allah yang soleh ya Allah. Kemana aja cek kata Allah. Bu, kira-kira Allah ngasih kesempatan tidak? Kira-kira Allah ngasih kesempatan waktu tidak? Kata Allah, maaf ece, maaf mbak, tidak ada waktu. Allah jawab dalam 11 surat dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'du, surah Yusuf, surah Hud, surah Yunus. Kalimatnya, kata Allah, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maaf ece, maaf mbak, kagak ada waktu lagi walaupun sesaat. Kata Allah, enggak ada waktu lagi. Ajalmu di akhir atau ajalmu di awal, kan kata Allah, maaf Bu, nangis diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sakaratul maut, menyesal saat sakaratul maut, tidak ada gunanya. Paham? Kapan kita berguna penyesalan kita? Yaitu saat sekarang Allah masih kesempatan kita bernapas. Allah masih kasih kesempatan kita ngapain? Menghirup udara segar dunia ini. Allah masih kasih kita kesempatan ngapain? Makan, minum dan sebagainya. Inilah saatnya Allah menunggu taubat-taubat hambanya. Bu, paham? Makanya Allah nunggu. Siapa hambaku yang terbaik di dunia ini? Ialah hambaku yang taubat saat ini dan menjadi hamba Allah yang hijrah, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Ustadz, saya sudah lebih baik Ustadz. Ada lagi menjadi hamba Allah yang terbaik. Itulah hamba Allah pilihan. Itulah yang dirindukan oleh Allah, Rasul, dan surganya Allah Subhanahu. Pengen apa? Pengen apa? Pengen. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebelum Allah cabut nyawa kita, sebelum Allah ambil roh kita, yuk kita hijrahkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, taubatan nasuha di hadapan Allah saat ini. NU jadikan sebagai pedoman, NU jadikan sebagai wadah untuk apa? Untuk menembus jalan lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bu, jam berapa ini? Saya enggak megang jam. 4:30. Hah? Jam 5. Waduh, cukup. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Kata Bang Haji Oma begini. Tahu Bang Haji Oma? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Hafal orang sini ya. Terusin. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul? Sekarang ibu cantik bagaikan manohara. Betul? Nanti ke sana ibu sudah tua bagaikan Mak Nori. Bener gak kira-kira? Ya Mpok Nori. Paham? Apalagi setelah meninggal dunia tidak ada harganya cantik ataupun ganteng. Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata,
bermandi cahaya. Betul? Sekarang pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung 3 kilo sampai bongkok. Udah meninggal mah bahasanya Bu, dibawa kagak. 1 gram dibawa kagak. Makanya kalau emang kagak dibawa sekarang jual-jualin. Kata kok Mas, lah kenapa Ustaz suruh jualin? Karena kalau ibu duluan, bapaknya yang jualin. Wow, candanya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Di dalam kuburan gelap, ya Allah, gelap gulita. Manggil dia, Dek, Abang, Ayah. Pada kemana sih kok gelap amat, mati lampu apa ini? Di mana Bu? Di mana? Masya Allah. Pak, pada kemana sih ini ya Allah? Pada enggak ngejawab. Dia tangannya jalan ke mukanya. Sampai sini pas apaan sih ini? Astagfirullah, ternyata kapas. Menjerit, ya Allah, aku sudah meninggal dunia ya Allah. Nangis Bu. Bu, sedih kagak kira-kira? Kita bisa ke dunia lagi kagak? Ya Allah, nangis dia. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Makanya Bu, sebelum Allah cabut nyawa kita, yuk kita rapikan ibadah kita. Insya dengan harlah NU yang ke-102 ini, yuk kita jadikan Pandeglang daerah raja yang bersolawat, yang gemar beribadah, yang gemar menghadap Allah Subhanahu. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan berkah selalu, dan mudah-mudahan kita semua akhir hayat dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, ayah bunda, para guru, para kiai, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Maklumlah bahasanya ya, bukan apa yang namanya menasehati, tapi selalu sesama manusia, sesama saudara kita selalu mengingatkan. Betul? Insya Allah kita berjumpa dalam waktu dan episode yang sama, dan mudah-mudahan Allah berkah hidup kita. Amin amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.